Film ini berawal dari sebuah acara televisi yang menampilkan pasangan artis bernama Adam dan Sophie. Mereka berdua diceritakan sedang membintangi film superhero berjudul Super Society yang berperan sebagai Dr. Thunder dan Fire Pina. Berhubung filmnya viral sampai ke pelosok, nama mereka berdua udah digadang-gadang akan masuk ke dalam nominasi Piala Oscar. Adam dan Sophie pun diberitakan memiliki hubungan cinta yang harmonis dan membuat mereka berdua semakin terlihat sebagai pasangan yang serasi. Lalu pada suatu hari saat mereka syuting di LA, Sophie tiba-tiba memergoki Adam yang lagi asik berlatih dengan seorang wanita. Tentu saja kejadian itu membuat Sophie syok berat dan kabar itu juga terdengar sampai ke telinga manajer mereka yang bernama Margo dan Chris. Karena Adam dan Sophie lagi naik daun, Margo meminta kepada Chris untuk merahasiakan berita perpisahan mereka. Di sisi lain, Adam juga merasa menyesal dengan kelakuannya. Tapi Margo memintanya untuk bersabar sebelum mereka berdua mengikuti nominasi Piala Oscar. Sementara itu di negara Meksiko, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Alejandro. Ceritanya Andro ini merupakan seorang pegawai hotel dan gemar menjalin cinta satu malam bersama dengan tamu wanita dari hotel tempatnya bekerja. Dalam kehidupannya, Andro memiliki seorang teman bernama Tachi yang sering memberikan nasihat agar dia berkomitmen dengan satu wanita. Namun Andro selalu mengacuhkan nasihat tersebut dan beralasan kalau dia sangat menikmati cinta satu malam. Adegan film kemudian beralih ke Sophie yang hari ini kebetulan berkunjung ke negara Meksiko untuk keperluan syuting yang berikutnya. Sophie pun sangat kesal dengan situasinya sekarang karena dia harus berada di dalam satu mobil dengan seorang pria yang sudah mengkhianati hubungan mereka. Kemudian saat Andro tiba di hotel, dia mendapatkan tugas dari atasannya yang bernama Aurelia untuk melayani Sophie yang akan menginap selama 6 minggu. Sebenarnya Andro ingin menolak tugas tersebut, tapi dia terpaksa melakukannya demi mendapatkan promosi manajer di sebuah hotel di kota New York. Setelah mendapat tugas dari Aurelia, Andro langsung masuk ke kamar Sophie untuk menyiapkan semua keperluannya. Tapi di saat Andro keluar untuk mengambil stok handuk, Sophie dan sahabatnya yang bernama Rachel kemudian masuk ke kamarnya. Karena Sophie masih kesal dengan perselingkuhannya Adam, dia berusaha untuk menikmati kenyamanan di hotel ini bersama Rachel. Rachel kemudian keluar untuk mengambil minuman, sedangkan Sophie mengatakan kalau dia akan mandi sambil menenangkan diri. Kemudian saat Andro masuk ke kamar Sophie, dia tidak sengaja menabrak Sophie yang akan keluar tanpa pakaian. Andro pun lalu meminta maaf kepada Sophie dengan alasan kalau dia tidak tahu si Sophie ini udah berada di dalam kamar. Setelah kejadian tersebut, Andro dan teman-temannya kemudian sama-sama bercerita tentang pertemuan mereka dengan Adam dan Sophie. Di sana salah satu temannya mengagumi ketampanan Adam dan di sisi lain Andro juga menceritakan tentang kejadian dia menabrak Sophie yang sedang tak berpakaian. Sementara itu di tempat lain, Sophie tiba-tiba mendapat telepon dari Margo yang memintanya agar tidak membuat postingan apapun tentang perpisahannya dengan Adam. Sophie akhirnya setuju dengan permintaan itu karena Margo memberitahu kalau banyak artis yang karirnya hancur gara-gara sembarangan dalam memberitakan perpisahan mereka. Lalu di sore harinya, Adam dan Sophie kemudian memulai syuting pertama mereka di sebuah tempat yang lokasinya dekat dengan hotel. Beruntung Sophie mendapat adegan untuk memukul Adam, sehingga dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk balas dendam dan berakting dengan baik. Lalu sepulangnya dari lokasi syuting, Sophie langsung memesan makanan kepada Andro. Tapi berhubung sekarang sudah jam 12 malam, sayangnya restoran di hotel itu udah tutup dan tidak banyak menu yang bisa mereka tawarkan. Sophie yang merasa kelaparan kemudian datang ke restoran dan nekat masuk ke dalam dapur untuk mencari bahan makanan. Ternyata Andro mengetahui kalau Sophie udah sembarangan masuk ke sana dan akhirnya dia mau membuatkannya sepotong sandwich. Sambil menunggu Sophie menikmati makan malamnya, Andro lalu bercerita tentang kehidupannya yang sudah lama menjadi pegawai di hotel ini. Di sana, Andro juga bercerita soal cita-citanya yang ingin mendirikan sebuah hotel kecil, tapi bisa membuat tamunya tinggal dengan nyaman seperti di rumah sendiri. Selain membuatkan sandwich, Andro juga memberikan kue kepada Sophie yang dibuat menggunakan resep rahasia dari neneknya. Ternyata Sophie sangat menyukai rasa kue tersebut, sampai-sampai dia ingin memberikan pelukan kepada nenek Andro sebagai penghargaan. Keesokan harinya, Andro kembali datang ke kamar Sophie untuk membawakan mereka handuk. Seharusnya hari ini Andro mendapatkan dijatah libur, tapi dia rela untuk masuk kerja karena merasa tertarik dengan Sophie sejak pertemuan mereka kemarin malam.
Sebelum jam kerjanya selesai, Andro kembali berpapasan dengan Sophie yang ingin ditemani untuk melakukan tur. Sophie pun mengatakan kalau dia ingin pergi berdua aja dengan Andro dan memintanya untuk bertemu besok hari pada tengah malam. Kemudian saat mereka bertemu, Andro langsung mengajak Sophie ke sebuah kafe di pinggir jalan. Pertemuan itu pun membuat mereka berdua merasa gugup, tapi Andro akhirnya memberanikan dirinya untuk mengajak Sophie berdansa. Setelah selesai, kini giliran Sophie yang memberanikan diri untuk mencium Andro setelah mereka berpisah. Mereka berdua lalu sama-sama menceritakan kencan tadi malam yang membuat Andro merasa bahagia, karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar jatuh cinta. Lalu pada suatu ketika, Adam tiba-tiba menghampiri Sophie untuk meminta maaf atas kasus perselingkuhan yang udah dia lakukan. Di sana Adam mencoba memperbaiki hubungan mereka, tapi Sophie langsung menolaknya karena dia sudah terlanjur kecewa dengan kejadian itu. Semenjak Andro dan Sophie pernah berkencan, hubungan mereka berdua menjadi tambah dekat dan Andro mulai berani untuk mengajaknya kembali ngedate. Namun ketika mereka lagi berenang, tiba-tiba aja ada pelayan lain yang hampir mengetahui kalau Andro memiliki hubungan dengan tamu hotel. Keesokan harinya Andro membantu Sophie dalam berlatih akting dan menghafalkan beberapa naskah untuk keperluan pekerjaannya. Awalnya latihan itu berjalan seperti biasa, tapi lama-kelamaan mereka berdua terbawa suasana dan Andro mulai bertanya apa hubungan Sophie dengan Adam. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Aurelia datang untuk membawakan Sophie hadiah. Dan Andro yang bersembunyi di balik pintu hampir aja ketahuan oleh atasannya. Setelah Aurelia pergi, Sophie lalu melanjutkan cerita tentang hubungannya dengan Adam. Sekarang dia hanya berpura-pura pacaran demi kepentingan karirnya. Lalu di malam berikutnya, Andro berinisiatif untuk mengajak Sophie menonton film seperti datang ke bioskop. Tapi di saat mereka lagi asik menonton, Andro tiba-tiba mendapatkan panggilan dari atasannya yang membuat Sophie kesal karena kencan mereka jadi terganggu. Agar tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi, Andro yang pada hari itu mendapat jatah libur langsung mengajak Sophie untuk datang ke sebuah tempat. Ternyata di lokasi itu tidak ada satupun sinyal ponsel, sehingga mereka berdua bisa puas bertemu seharian tanpa gangguan dari siapapun. Adegan film kemudian beralih ke Rachel yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari tim produksi film untuk menanyakan keberadaan Sophie. Rachel pun langsung menghubungi Sophie saat itu juga, tapi karena tidak ada jawaban, dia kemudian memberitahu Chris tentang kejadian ini. Karena Chris merespon hal ini dengan serius, Rachel mencoba untuk mencari-cari alasan kalau mungkin saja Sophie mengikuti yoga atau jalan-jalan di sekitar hotel. Sebenarnya Chris ingin menghubungi polisi untuk membantu mereka, tapi pihak hotel melarangnya agar kejadian ini tidak menyebabkan kepanikan kepada tamu yang lain. Sementara itu di tempat lain, Sophie yang lagi menikmati liburannya dengan Andro sama sekali tidak mengetahui kalau orang-orang lagi sibuk mencarinya. Mereka berdua lalu membicarakan tentang cita-cita Andro yang ingin punya hotel, tapi dia merasa takut kalau tidak akan ada tamu yang mau menginap di hotelnya. Setelah mendengar cerita dari Andro, kini giliran Sophie yang bercerita soal kehidupannya yang lagi sibuk dengan pekerjaannya sebagai artis superhero. Namun terkadang Sophie merasa tertekan dengan pendapat orang-orang yang lebih mengenal karakternya di film daripada dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Keesokan paginya saat mereka terbangun, Sophie menjadi sangat panik dan meminta Andro untuk segera mengantarnya kembali ke hotel. Sesampainya di sana, Sophie langsung mendapat segudang omelan dari Chris yang merasa panik dan seharusnya dia udah pulang ke Amerika untuk mengikuti sebuah acara dari artis terkenal. Menganggap perbuatan Sophie ini udah kelewatan batas, Chris marah-marah sambil menangis dan meminta Sophie agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Di sisi lain, Andro merasa sangat beruntung karena Aurelia tidak mengetahui kalau dialah yang sudah mengajak Sophie berkencan seharian. Keesokan harinya, Andro tiba-tiba mendapat pesan dari Sophie yang ingin mengajaknya untuk bertemu di pinggir pantai. Ternyata Sophie ingin meminta maaf soal kemarin karena dia sempat marah kepada Andro agar cepat kembali ke hotel. Sophie yang menikmati liburannya kemarin kemudian ingin mengajak Andro berlibur lagi. Tapi Andro harus pulang ke rumah untuk menghadiri acara ulang tahun dari kakaknya. Sophie pun jadi ingin ikut pergi bersamanya, yang membuat Andro merasa sedikit takut jika ada orang lain yang memotret kebersamaan mereka. Sesampainya mereka di pusat kota, Andro lalu mengajak Sophie untuk jalan-jalan sebelum mereka menuju ke rumah kakaknya. Dan seperti dugaan Andro sebelumnya, mereka berdua banyak menemui fans dari Sophie yang ingin meminta berfoto sekaligus memotretnya. Singkat cerita, saat mereka tiba di tempat tujuan, Andro langsung mengenalkan Sophie dengan kakaknya yang berulang tahun dan keluarganya yang lain.
Di sana Sophie akhirnya bertemu dengan nenek Andro yang mengajarkan membuat kue coklat sehingga Sophie bisa memeluknya seperti yang pernah ia katakan. Tidak lama setelah itu datang ayah Andro bersama tunangan barunya yang bernama Veronica. Ternyata ayah Andro ini bisa mengenali Sophie sebagai artis terkenal dan menyindir Andro yang masih bekerja sebagai karyawan di sebuah hotel. Kemudian saat berada di toilet, Sophie mendapatkan telepon dari Rachel yang memberitahu kabar buruk kalau dia gagal mendapatkan peran baru di sebuah film. Di sisi lain, ayahnya masih saja menyindir pekerjaan Andro yang kalah dari pacarnya. Dan Andro yang malas meladeni ayahnya malah mengatakan kalau Sophie hanyalah sekedar turis. Sayangnya Sophie tidak sengaja mendengar ucapan Andro, lalu menjadi tersinggung dan merasa menyesal karena dia udah ikut datang ke rumah ini. Pembicaraan mereka berdua pun mulai memanas sehingga Andro mengungkit hubungan Sophie dan Adam yang penuh kepalsuan hanya untuk menaikkan karir mereka. Keesokan harinya Aurelia akhirnya terpaksa memecat Andro karena berita kebersamaannya dengan tamu hotel udah tersebar ke media. Dan ketika berada di rumah, Andro melihat berita di internet kalau hari ini Sophie akan menyelesaikan proses syutingnya di Meksiko. Tachi yang mengetahui kalau Andro mencintai Sophie kemudian memberikan saran agar Andro meminta maaf kepada Sophie dan mengutarakan perasaannya. Andro pun langsung menyusul Sophie ke lokasi syuting, dan setibanya di sana dia memohon kepada Rachel untuk memberitahu keberadaan Sophie. Lalu ketika Andro masuk ke ruangan makeup, dia tidak sengaja bertemu dengan Adam. Ternyata si Adam ini tahu kalau Andro dan Sophie saling menyukai, dan setelah memastikan perasaan Andro, Adam akhirnya berbaik hati untuk membantunya agar bisa berbaikan dengan Sophie. Di sisi lain, Sophie yang lagi mengikuti proses syuting tiba-tiba saja didatangi oleh Andro yang menyamar sebagai karakter Adam. Di sana Andro berusaha untuk meminta maaf kepada Sophie yang membuat kru film bingung kenapa bukan Adam yang muncul di adegan itu. Sebagai artis yang lagi naik daun, Sophie menyadari kalau hubungan mereka tidak bisa berjalan dengan baik karena dia akan selalu sibuk dengan syutingnya. Andro pun meminta kesempatan untuk menjalani hubungan mereka. Tapi tampaknya Sophie masih tersinggung dengan pembicaraan kemarin yang mengatakan kalau dia hanyalah sekedar turis. Setelah proses syuting itu selesai, Sophie langsung datang ke acara pesta yang diadakan oleh kru filmnya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Deborah yang ingin membuat film lain dan hanya menampilkan Fire Pina sebagai bintang utamanya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Andro yang pindah keluar kota tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Sophie di rumahnya. Sophie pun akhirnya sadar kalau dia sangat mencintai Andro dan ingin kembali menjalani hubungan mereka seperti yang pernah Andro minta sebelumnya. Nah, seperti itu lalu cerita dari film At Midnight. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.